YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini saya tidak membicarakan tentang masalah kue. Jadi dalam konten ini saya ingin menceritakan pengalaman saya itu tentang mati suri ya, itu gimana rasanya ya. Dan kejadian ini nyata, real saya alami di tahun 1999 ya, waktu itu. Jadi usus buntu saya itu pecah, dan keadaan saya memang kritis saat itu ya. Ini bisa dilihat. Jadi waktu itu saya tidak tahu kalau ini tuh sakit usus buntu ya. Jadi pas malam kejadian ya di tahun 99, jadi itu di lambung tuh mual lah, itu terus juga keluar keringat dingin gitu. Saya bilang ini sakit apa ini tuh. Dari situ langsung saya pusing gitu, badan itu udah benar-benar sangat tidak enak, dan akhirnya kepala saya itu puyeng jadi lunglai situ ya. Jadi udah saking pusingnya itu, jadi jalan itu di kaki sebelah kanan, di perut sebelah kanan itu sangat sakit, seperti ada yang mengganjal gitu. Jadi karena kondisinya makin kritis, akhirnya saya dibawa oleh saudara saya, yaitu langsung dibawa ke rumah sakit di Kebonjati ya, rumah sakit Kebonjati Bandung. Dan setelah menunggu sebentar ya, akhirnya saya langsung dibawa ke ruang operasi. Waktu itu udah kondisi saya udah bener-bener sangat kritis gitu ya, udah nggak sanggup jalan sama sekali, udah nggak sanggup. Jadi akhirnya saya dibopong, terus dinaikkan ke yang untuk meja rolling buat dorong untuk pasien gitu. Akhirnya saya masuk ke ruang operasi ya, dan dibaringkan di ruang operasi. Dari situ saya udah mulai pasrah gitu. Ya Allah, jika Engkau mau mengambil nyawaku saat ini juga, saya pasrah atas kehendak-Mu. Saya udah ini ya, dari situ saya udah desperate gitu, udah putus asa, pasrah lah. Nah dari situ setelah ngomong itu, saya langsung tidak ingat apa-apa dan udah mulai tidak sadarkan diri ya. Jadi setelah nggak sadarkan diri, saya nggak tahu ya, kayak pertama yang saya lihat ya, saya melihat suatu alam ya, suatu tempat ya. Jadi tempat itu seperti kebun ya, seperti kebun. Saya nggak tahu itu tempatnya itu di mana situ ya. Jadi saya lihat yang pertama itu di kebun itu teman-teman saya yang udah pada meninggal ya, teman-teman saya yang udah pada meninggal. Jadi mereka itu menggunakan baju jubah putih, semuanya
pas saya nggak sadar itu ya mereka tuh manggil-manggil saya, sini, 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 sini. Nah, juga saya sadar kalau itu mereka tuh kok ini kan teman-teman saya yang udah pada meninggal ya, itu ngapain gitu manggil-manggil saya gitu, untuk mendekat ke mereka gitu. Nah, akhirnya saya berontak karena uh, tahu mereka itu udah pada meninggal ya, udah pada meninggal. Akhirnya saya berontak, nggak mau. Nah, dari situ saya seperti ada yang nyedot saya dari belakang gitu, saya nggak tahu itu, jadi ada macam dorongan, sedotan gitu ya, sedotan. Nah, terus berikutnya saya tuh dibawa ke suatu alam juga ya, suatu alam saya nggak tahu itu di mana tuh alamnya itu. Di situ juga sama seperti di suatu tempat kebun lah ya, kebun. Cuman nggak ada pohon-pohonan ya, ini mau benar rumput, padang rumput ya, padang rumput yang ini ya, yang luas ya. Dan di situ saya ngelihat almarhum kakek saya dan almarhum nenek saya ya. Jadi sama juga, mereka tuh manggil, sini, 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 sini. Cuman saya tahu ini kok nenek sama kakek saya ini udah meninggal dua-duanya situ ya. Ngapain gitu ngajak-ngajak saya gitu untuk menuju ke mereka gitu ya. Jadi akhirnya saya juga ngebrontak gitu ya, jadi ngebrontak. Nah, setelah memberontak saya nggak mau ya, nggak mau ini ya, nggak mau dekat ke mereka karena saya tahu mereka itu udah meninggal gitu, udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, terus saya juga dari situ seperti kesedot lagi ya, kesedot lagi. Nah, dan yang terakhir ini ya benar-benar mengerikan gitu, sangat mengerikan gitu. Nah, jadi saya itu diperlihatkan suatu alam atau suatu tempat ya. Jadi di situ itu dipenuhi oleh api, bara-bara api yang sangat-sangat panas ya. Jadi di situ saya ngelihat uh, jumlahnya sih ya mungkin perkiraan jutaan gitu ya, banyak itu, sangat banyak tuh. Jadi manusia-manusia itu sedang disiksa gitu ya, jadi sedang disiksa ya, pada teriak sakit ampun gitu ya. Jadi saya nggak, waktu itu belum tahu itu di alam apa gitu ya. Nah, pas saya diam di situ, itu datang ya, datang mungkin itu penjaganya ya, mungkin itu penjaganya. Jadi dia itu apa, tinggi besar, itu tingginya itu kalau perkiraan saya ya itu sekitar 3 meter itu tinggi, orang tersebut ya. Saya nggak tahu itu manusia apa bukan gitu ya. Jadi ngelihat dari mukanya itu, muka ininya ya, mukanya itu berwarna merah, 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 ini bener-bener merah nyala gitu, merah gelap gitu. Dan tangannya itu hitam, tangannya itu hitam. Nah, sembari dia membawa ini ya, rantai rantai besi, rantai besi panas gitu ya. Dari situ dia mendekati ke saya, dan tentunya saya sangat sangat takut waktu itu ya. Jadi dia memperlihatkan situ, lihatlah ke sana. Saya akhirnya langsung noleh ya. Di situ saya ngelihat
perempuan-perempuan itu pada disiksa ya, pada disiksa. Jadi maaf nih ya, eh, jadi saya lihat eh, lubang kemaluannya itu ya, itu dimasukin, disodok besi, besi panas dari api ya, itu ya kurang lebih panjangnya itu besinya sekitar 2 meteran gitu ya. Jadi saya lihat itu dimasukin ke lubang kemaluannya, maaf ya ini ya, di lubang kemaluannya, berat situ. Situ pada teriak, ampun, ampun, tolong, ampun, ampun, di pada teriak kesakitan. Nah, dan itu bukan satu dua orang perempuan yang saya lihat tuh, banyak jumlahnya itu. Nah, terus si yang penjaganya itu bilang ke saya, itulah perempuan-perempuan yang selama di dunia itu suka berzina. Nah, dan setelah itu saya juga dilihatkan itu yang sama mengerikannya ya. Jadi yang kedua itu saya melihat laki-laki ya, laki-laki yang sedang disiksa ya. Jadi yang sedang disiksa, maaf nih ya, jadi alat kemaluan itu laki-laki itu ya, itu dipotong secara sadis, secara mengerikan ya, oleh pisau dengan diameter yang kurang lebih segini ya, panjang sekitar 40 sentian ya. Cuman pisaunya itu bukan berbentuk logam lagi, jadi udah pisaunya itu berbara api, bara api pisaunya itu ya. Jadi pisau bara api itu langsung ditebasin ke alat kemaluan laki-laki tersebut sehingga putus ya, dan ya laki-laki itu, mereka itu pada teriak kesakitan, ampun, 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 seperti itu. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar sangat mengerikan ya. Di dari situ itu jumlahnya bukan satu dua orang aja yang saya lihat, itu ratusan gitu ya. Nah, jadi setelah saya melihat kejadian yang kedua ya, si penjaga itu bilang, inilah laki-laki yang di masa hidupnya itu suka berbuat zina ke perempuan yang bukan istrinya. Nah ya, dari situ berikutnya itu saya diperlihatkan lagi pemandangan itu ya, benar-benar lebih mengerikan lagi ya. Nah, jadi di situ saya melihat laki-laki juga ada yang disiksa ya, dan maaf nih, jadi lubang anusnya ya itu disodok pakai tombak berbara api ya, jadi disodok seperti ini ya, kurang lebih tombaknya itu sekitar, panjangnya yang saya lihat itu 2 sampai 3 meteran gitu, gimana tuh bara api semua isinya. Jadi ketika disodokin ke lubang anusnya itu, mereka pada teriak, ampun, 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 seperti itu tuh. Dan jumlahnya tuh yang saya lihat tuh bukan satu dua orang, itu banyak gitu ya. Nah, jadi setelah itu si penjaga itu nyamperin dan bilang, inilah laki-laki di masa hidupnya sering berbuat yang tidak senonoh, yaitu suka sesama jenis.
Nah, dari situ ya saya juga ngelihat ini mengerikan, mengerikan banget, sadis gitu ya, benar-benar sadis itu penyiksaannya itu ya. Nah, terus saya juga diperlihatkan gitu ya. Nah, diperlihatkan juga laki-laki dan perempuan itu sedang disiksa ya. Jadi yang saya lihat ya, mulut mulut mereka itu ditarik sehingga apa ya, bibirnya itu apa, mulutnya itu eh, agak terbuka gitu ya, ditarik seperti ini ya. Terus sudah ditarik, itu dipaksa dimasukin cairan cairan bara ya, cairan api ya, lava ya, cairan lava api itu dimasukkan dipaksa dimasukkan ke mulut mulut mereka itu ya, dimasukkan itu. Dan setelah dimasukkan ngelihat, wah, pada meronta-meronta, pada kesakitan gitu, ampun 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 ampun, seperti itu ya. Nah, jadi saya juga ngeri ya, jadi itu dipaksa ya pakai semacam apa ya, centongan panci gede gitu, panci gede sekitar segini ya, jadi dimasukin gini ke dalam mulutnya gitu. Jadi mulutnya dipaksa untuk ini, untuk dibuka gitu, terus dimasukin itu cairan panas tersebut. Jadi saya juga ini ya, penjaga tersebut menjelaskan, inilah manusia yang selama hidupnya itu suka mengambil hak dari orang lain. Nah, jadi uh, mungkin ini koruptor ya, buat koruptor yang suka mengambil-ngambil hak orang lain ya. Nah, terus berikutnya si penjaga itu ngejelaskan, inilah manusia-manusia yang suka mengambil hak anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, jadi ya ini benar-benar ini ya, untuk ini ya, itu mungkin penyiksaan buat para koruptor gitu nanti pas di ini ya, pas di akhiratnya ya, pas di nerakanya itu ya. Jadi setelah saya lihat mereka minum tersebut, itu perutnya itu langsung buncit gitu, panas, dan saking panasnya itu perutnya itu sampai jebol, ngeluarin ngeluarin uh, lava lava api yang panas tersebut gitu ya. Nah, dan setelah itu saya juga diperlihatkan ya, sama-sama mengerikannya ya itu ya. Jadi saya lihat laki-laki dan perempuan itu, jadi tangannya itu dipotong sama pedang pedang panjang lah, sekitar 1 meter ya. Ya, pedangnya itu bukan berbentuk logam lagi, tapi berbentuk bara api ya. Jadi dipotong, dipotong, tebas, dipotong. Nah, saya bingungnya itu mereka pada teriak ampun ampun, cuman setelah tangan mereka itu putus ya, itu tangan itu tumbuh lagi dan ditebas lagi berulang-ulang kali, tumbuh ditebas lagi, tumbuh ditebas lagi. Nah, setelah saya melihat kejadian itu, si penjaga datang menghampiri saya ya. Inilah manusia yang semasa hidupnya suka mencuri hak orang lain. Nah, juga mungkin kalau menurut pemikiran saya, ini mungkin hukuman di neraka untuk para maling gitu ya, maling atau begal atau rampok ya, mungkin itu hukumannya. Nah, dari situ terakhir ya yang saya lihat itu ini ya, jadi laki-laki dan perempuan itu lidahnya itu ditarik paksa gitu, manusia apa, penjaga-penjaga yang
badannya tinggi besar, pengis gitu, wajahnya itu ditarik, dia itu lidahnya ditarik, ditariknya tuh bener-bener eh, putus itu si lidahnya tuh, sampai kerongkongannya tuh putus, keluar dari itunya, dari dari mulut orang tersebut gitu ya, saking kencangnya ditarik itu putus. Nah, jadi setelah saya melihat kejadian yang itu ya, lidah ditarik putus itu, si penjaga langsung nyamperin saya lagi dan bilang, inilah manusia yang selama hidupnya suka menebar kebohongan, suka menebar janji ya. Nah, jadi mungkin dalam pemikiran saya ini hukuman untuk para pendusta gitu, untuk para pendusta ya, ketika di akhirat atau di neraka nanti ya. Gitu. Nah, jadi eh, setelah dilihatkan oleh kejadian-kejadian tersebut, akhirnya saya benar-benar takut gitu. Ini benar-benar, neraka itu benar-benar sadis gitu, lebih-lebih dari perkiraan orang ya, tentang gambaran tentang neraka. Nah, dari situ saya nggak tahu ya, akhirnya saya seperti tersedot lagi, seperti tersedot, dan saya semacam kayak masuk ke lubang-lubang putih gitu. Saya nggak tahu itu ada di mana gitu. Jadi saya masuk ke lubang itu, dan seperti mendengar gitu, seseorang sedang membaca ayat suci Al-Quran gitu, ayat Al-Quran. Ya akhirnya saya penasaran itu, ngedeketin ya suara tersebut. Akhirnya saya jalan. Nah, setelah saya jalan tuh kayak kesedot lagi gitu, makin ngedeketin suara tersebut. Nah, setelah semakin dekat, akhirnya saya sadar dari situ. Saya melihat eh, saudara saya yang sedang membaca Al-Quran. Jadi ternyata saya sedang berbaring tidur ya, berbaring tidur di ruang perawatan, dan saudara saya itu sedang membaca Al-Quran. Dan akhirnya saya sadar dari ini ya, dari eh, pingsan atau mati suri saya ya kala itu ya. Dan setelah saya sadar, si saudara saya itu bilang, ya dia ngucap ini juga, alhamdulillah kamu udah bisa sadar ya. Soalnya setelah dari ruang operasi terus dipindah ke ruang perawatan tersebut, kamu itu udah 7 hari nggak bangun-bangun, nggak sadar gitu. Nah, jadi saya tahu, oh berarti saya mungkin itu pingsan atau mati suri itu udah selama 7 hari ya, setelah dipindah dari ruang operasi. Nah, setelah saya sadar ya, itu suster jaga segera datang ngecek kondisi saya ya. Ketika itu masih di ya, saya tuh pas sadar saya udah masih di infus gitu. Dia ngecek kondisi saya dan segera panggil ini ya, dokter yang ini ya, yang menangani saya ya. Jadi akhirnya selang berapa lama dokter tersebut datang ke ruangan saya, dan dokter ini bilang seperti ini, nasib kamu sangat baik. Kalau usus kamu itu udah pecah dan menyebar, kuman itu menyebar di dalam tubuh kamu, itu kemungkinan besar tidak akan selamat. Jadi peluangnya sangat kecil untuk bisa bertahan hidup. Tapi kamu diberi kesempatan untuk bisa hidup kembali. Akhirnya saya dijelaskan oleh sang dokter tersebut
bahwa appendix saya itu, usus buntu saya itu pecah udah pecah, pokoknya udah kondisi kritis, dan kuman itu udah mulai menyebar ya. Cuman ya alhamdulillah tim dokter itu segera menangani gitu, segera langsung mengoperasi, gerak cepat. Nah, dari situ saya sadar bahwa selama saya itu tidak sadarkan diri ya, itu saya mengalami mati suri selama 7 hari. Nah, jadi di konten video kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa gambaran neraka ya itu benar-benar sangat kejam, sangat sadis ya. Bagi yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ya, khususnya muslim ya, situ ya. Jadi segeralah tobat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi kalian akan tahu bahwa gambaran neraka itu yang saya lihat itu ya benar-benar sangat menyeramkan, sangat sadis, sangat menyeramkan, sadis ya. Jadi segeralah tinggalkan kalau yang masih melakukan perbuatan dosa seperti itu. Nah, juga dalam konten video ini saya juga ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada tim dokter atau tim perawat yang telah merawat saya di Rumah Sakit Kebon Jati, Bandung pada tahun 1999. Jadi saya sangat respect pelayanan rumah sakit tersebut, sangat baik, perawatnya sangat ramah, dan dokter-dokternya juga responnya sangat cepat. Saya ucapkan terima kasih kepada para dokter dan para perawat di Rumah Sakit Kebon Jati. Oke, demikian ini cerita tentang kejadian nyata, pengalaman nyata saya tentang mati suri ya gara-gara usus buntu yang pecah. Semoga bisa menjadi inspirasi atau teladan bagi yang lain untuk segera insaf, segera